pagar pohon terbesi duri dan randu. Waktu bermainku di bawah pohon terbesi itu, pohonnya yang besar dan rindang, sebagian dahan dan rantingnya berjuntai ke bawah di atas kali. Aku punya pengalaman yang tidak mengenakan di kali ini. Pengalaman tenggelam. Dan ini jadi berita viral di daerahku kala itu. Aku mandi jam 12 siang bersama keempat kawan. Tadinya pas aku main karet, ada keempat kawan yang ngajakin mandi di kali. Sudah biasa sih. Tadinya aku tidak mau ikut. Entah kenapa, aku akhirnya lari menyusul ikut. Cerita setelah lari menyusul itu sih aku gak ingat sampai gini. Aku tahunya begitu buka mata setelah subuh, sudah banyak orang berkerumun di samping ranjang. Kulihat emakku juga menangis. Aku benar-benar tidak ingat dan tidak tahu apa yang terjadi. Baru setelah hari agak siang, setelah tetangga makin banyak yang datang, lama-lama aku dengar dan tahu ceritanya. Ternyata kemarin itu, pas jam 12 siang pas aku mandi bersama keempat kawanku di Kali Bader, kami semuanya tenggelam. 3 teman yang lain berhasil mentas tetapi malah lari karena ketakutan. Namanya juga anak-anak. Tidak satu pun yang meminta pertolongan. Sementara aku dan seorang kawan masih berjuang melawan maut di dasar kali. Seorang kawan namanya Ali Mas'ud berhasil ditolong sejam kemudian setelah ada tentara kebetulan lewat dari pulang dinasnya. Bersama warga mengangkat dia dari pintu kematian. Sementara aku masih berjuang seorang diri di dasar kali. Masih cerita tetangga, kondisi Ali Mas'ud masih hidup meski dalam keadaan membengkak seperti katak. Perutnya membuncit karena terlalu banyak air kali yang masuk tertenggak. Sementara aku ditemukan 4 jam kemudian di waktu asar. Itu pun posisi sudah bergeser lebih kurang 1 kilometer dari tempat kejadian. Masih juga menurut tetangga, kondisiku mengenaskan. Mata membelalak, lidah menjulur, perut kosong, sedikit pun tak berisi air. Sepertinya sudah mati, tetapi masih ada denyut di nadi. Makanya emak tidak mau aku dikubur cepat-cepat. Meski dengan tangis dituginya aku, dan benarlah ternyata begitu ampuhnya doa seorang ibu. Aku pun siuman menjerit esok harinya kala hari menjelang subuh. Alhamdulillah kalau bebas minggat. Teriakan yang pertama ku dengar dari emakku kala itu. Barulah aku ingat setelah aku siuman dari tenggelam. Saat itu usiaku 9 tahunan. Katanya sih sebagai syarat, katanya si Pak Lurah yang dikenal mempunyai kelebihan indera keenam yang menyarankan. Aku disarankan meminta-minta sedekah keliling kampung yang hasilnya nanti dibuat bancaan. Kendurilah kalau sekarang, sebagai syarat agar aku tak diambil lagi oleh Kalam, siluman penghuni Kali Bader. Karena masih menurut Pak Lurah kala itu, saat tenggelam di Kali Bader sebenarnya bukan lumrah tenggelam. Saat siluman baru gede dijadikannya aku mainan boneka-bonekaan. Dan akhirnya syarat itu dijalankan. Tetapi aku tidak sendirian karena pertimbangan kesehatanku, emak menemaniku berkeliling kampung meminta sedekah untuk bacaan. Digendongnya lah aku mugli-mugli, sebutan bahasa Jawa bagi anak yang sudah gede kok masih digendong ibunya pakai kain. Dan wajahku sembunyikan di balik kain gendongan karena malu. Aku meminta-minta sedekah bersama emakku. Benar-benar malu dan mengharu biru kala itu. Malu karena sudah gede masih digendong emak mugli-mugli. Meminta-minta lagi. Mengharu biru karena di setiap rumah yang kami singgahi selalu bertanya ini itu. Ujung-ujungnya
ujungnya malah menangisi. Akhirnya seluruh sudut desa kecilku telah kami susuri. Aku lihat banyak pula hasil sedekah yang telah diberi. Emak dan aku pun pulang. Kulihat keringat emak menetes jatuh, ada buliran bening di sudut matanya. Kulihat pula tawa dan senyum masih menghias di bibirnya, entah apa yang emak rasa. Sesampai di rumah, bapak sudah menunggu bersama tetangga-tetanggaku. Banyak juga orang yang berkumpul di rumahku kala itu. Wajah mereka kulihat sumringah bahagia melihat kedatangan emak dan aku. Ada juga beberapa kawan sepermainanku, bersorak-sorai, tertawa ceria, mengeluk-ngelak aku. Didik wis mulai, Didik wis teko, Didik sudah pulang, Didik sudah datang, teriak kawan-kawan. Mereka menyambut emak dan aku berebut ingin membantu, membawakan hasil sedekah yang memang banyak dan berat itu. Dibawa ke dapur untuk ditanak para tetangga yang sudah siap dan menunggu menanak beras hasil sedekah untuk dikeduri. Sementara emak membawaku duduk selonjoran di depan bambu, memelukku erat sekali, mendekatku, menciumiku bertubi-tubi. Aku merasa bingung dan tak tahu apa yang terjadi. Begitu tiba-tiba emak menjerit histeris, menangis sejadi-jadinya, tak lepas pula dekatannya padaku. Jangan ganggu anakku, jangan ambil anakku, teriak dan jerit emak dalam tangisnya. Semua tetangga berhamburan lari menenangkan emak. Yang kebagian menanak nasi di dapur pun ikutan membaur. Semuanya menenangkan, semuanya menghibur. Tapi yang kulihat semuanya malah ikutan menangis, menangisi emak juga menangisi aku. Suasana yang tadinya ceria mendadak berhias air mata. Entah untuk berapa lama suasana itu terjadi. Yang jelas kenduri digelar juga di hari itu, beralaskan tikar di halaman rumah tuaku, potong tumpeng seluruh warga desaku. Oh Kalibader, begitu sayangkah engkau padaku hingga engkau menenggelamkan aku ke dasar paling dalam. Engkau biarkan aku menjadi pegangan kawan-kawanku hingga selamat dan tertolong lebih dahulu. Sementara aku, engkau benamkan di tanah lumpurmu yang paling gambut, hingga ubekan warga desa tak mampu menggapaiku dan menyangkut. Terbawa arusmu hingga berkilo begitu jauh, tak sebelah tangan warga desa pun mampu menyentuh. Hingga mata dewa jingganya senja meminjam tangan seorang warga menggamit lenganku. Aku diangkat, dientaskan, tubuhku dibolak-balikkan. Kaki di pundak, kepala di pinggang, harapkan air keluar hingga mataku pun melotot ingin ikutan keluar. Namun, benarkah sebegitu sayangnya engkau padaku hingga jiwaku tetap terang, oh anak-anak kalap air kalimu? Tersiarlah kabar aku mati, gagal diselamatkan. Emak pun menangis, menungguiku semalaman, tiada rela aku dikuburkan, harap aku siuman. Dan doa emak lebih dekat dengan Tuhan. Aku diteriakkan di subuh menjelang fajar. Emak dan bapakku tertawa di antara tangisan, teramat bersyukur ternyata aku anak semata wayang, belumlah saatnya berpulang. Demikianlah cerita misteri bersama kalapnya Kalibader di waktu masa bocahku. Dan keadaan Kalibader sekarang tidak seperti dulu lagi, tidak sejernih dulu lagi. Sekarang sudah kena polusi, pencemaran pabrik di sana sini. Namun sejak kejadian itu, aku tidak pernah kembali lagi mandi di Kalibader, dan ku tinggal merantau bertahun-tahun. Setelah begitu lama aku merantau dan pulang kembali, ternyata kejadian itu terulang kembali. Seorang gadis kecil sepulang dari sekolahnya tenggelam di Kalibader tak tertolong lagi.